Ben, lama amat hidup. Wah, di luar dugaan bro. Gimana? MU lu malah seri lawan Arsenal. Waduh, gimana Chelsea ya? kalah mau Wolverhampton. Waduh. Ya, sebaiknya mungkin bisa kita obrolin baik-baik lah. Oke, kalau gitu kita masuk di Jambore ya. Jam ngobrol. Sore. Jam ngobrol sore. Oke, kembali lagi bersama kami berdua, Saat dan Brian. Oke, hari malam ini kita akan ngomongin hal-hal yang sudah kita omongin sebelumnya. Karena ya prediksi kami Ya tidak sesuai prediksi ya. tapi emang pertandingan yang Bagus tuh seperti itu. ya nggak bisa diprediksi cuy. Oke. Ya, Mewujudkannya ya itu. MU menang. Ya seakan-akan menang. Karena Ini bisa menahan Arsenal. yang lagi on fire. Padahal MU diserang dari berbagai sisi masih bisa bertahan dengan 10 back. Tapi emang efektif sekali ya. 3 match 3 poin. Itu suatu prestasi yang gemilang untuk tim sekelas MU. Iya. Di sisi lain Chelsea bisa kalah nih bro. Iya, itu aku juga shock karena sebelumnya aku udah menjustifikasi seolah-olah emang udah pasti menang. Jadi kita fokus ke MU aja. Iya. Aku pengen lihat betapa MU kan dibombardir dan emang iya, tapi emang De Gea-nya kacau sih. De Gea Man of the match harusnya ya. harusnya, tapi ya it's okay lah. Yang penting ya nggak kalah, udah sangat bagus banget buat tim sekelas MU. Dan kita bisa lihat di pertandingan kemarin itu betapa Mourinho naif ya. Iya, naif. Sukanya menurunkan Rashford padahal yang Bagus. dan bisa menyelamatkan timnya adalah Martial sekali. Aku jadi takut sebenarnya tuh. Kenapa? Unai Emery dipecat. Waduh, karena bisa seri lawan MU ya. Bisa Persis seri. seperti Mark Hughes ya. Lawan MU aja seri. Gimana ketemu Barcelona gitu. Tapi ya oke lah. Chelsea gimana? Wah. Chelsea Aduh, 2-1. kehilangan 4 peluang 4 peluang. yang seharusnya bisa gol itu Seharusnya karena bisa gol dan mutlak harusnya ada mutlak gol itu. kalau Morata gue nggak kaget ya. Iya, itu Morata emang memang- ada di DNA dia. Ya Morata belum bisa adaptasi sampai sekarang. Jadi di benar-benar nyetel tuh belum bisa. Di kromosomnya striker tuh harusnya ada kemampuan itu tuh nggak ada di Morata waktu lahir. Dia terlalu dimanjakan di Madrid dan Juventus nggak tahu Iya, kenapa. entah kenapa ya, mungkin emang harusnya dia nggak main di situ. Dan Willian gue nggak ngerti kenapa bener-bener underperform. Nggak apa Dia, emang dia udah 1 lawan 1 lawan kipernya Wolverhampton dan dia nggak bisa jebolin. nggak apa emang ya dia berarti nggak jago-jago amat kan tuh nggak jadi dibeli MU gitu. Iya. Tapi walaupun udah kan awalnya unbeaten tuh. Iya, harusnya. Bertiga Chelsea, Liverpool dan City. Oh, City. Chelsea udah kalah nih 2 kali. 2 kali. Liverpool belum ya? Belum. Seri 4 kali dia. Iya. City 3 kali. City ya betul. Itu udah keren banget. Nah, tapi walaupun trennya lagi jelek, gue tetap optimis nih. Weekend ini, Malam ini iya, Chelsea lawan Manchester City. lawan City. Di kandangnya siapa? Di kandang Chelsea, Chelsea, di Stamford Bridge. Bridge. Oh, bagi Kalau Oke. Stamford Bridge masih angker ya, nggak kayak Old Trafford. Ya, Old Trafford sudah dijambi-jambi, sudah dibersihkan, sudah disiram air suci. Jadi udah hilang keangkerannya. Oke. Mungkin kita akan ngomongin pertandingan yang Iya. kita mungkin ditunggu-tunggu banget sih oleh seluruh fans Liga Inggris supaya bisa ngalahin supaya entah siapa yang kalah supaya rekor nggak terkalahkan ini berhenti gitu. Iya. Terutama Liverpool sih. Liverpool sangat berharap Chelsea menang supaya bisa ngejar City di puncak. Di puncak ya, meskipun itu hanya sesaat ya. Karena emang juara bagi dia adalah hal yang mustahil. Liverpool memang masih hidup di utopia ya. Dia tuh masih berpikir Atlantis ada. Mereka masih mungkin fans Liverpool itu bagian dari orang yang mikir kalau Indonesia akan bubar 2030. Mungkin dia yang berpikir tuh Borobudur adalah bagian dari Atlantis. Dan mereka percaya kalau Gajah Mada adalah orang Muslim. Iya, namanya Gajah Ahmada. Oke. Kembali ke Chelsea lawan City. Ini pertandingan menarik karena Chelsea kan punya pelatih baru musim ini dan si Sarri ya. ya Maurizio Sarri dan Guardiola ini dari jauh-jauh hari udah saling melempar pujian. Iya, emang. Ya emang sama-sama bagus sih. Sarri menegaskan bahwa saat ini nih Manchester City ini nggak ada obatnya nih. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Manchester City ini nggak terbendung. Nggak tahu, emang belum Masih tim terbaik di Liga belum Inggris ada ramuan yang pas ya buat punya top formulanya City yang keren banget itu. dan favorit lah buat juara Liga Champions. Tapi di No, Champions League no. Champions League no. menurut Sarri. Oke. Nah, dari Guardiola sendiri membalas pujian tersebut
mengatakan bahwa Sarri punya racikan yang berbeda dengan Chelsea yang tahun lalu. Wah, sarkas akan sangat menarik, dan Guardiola sendiri merendah ya. Iya, merendah. Dia bilang Iya, emang dia orang itu sih. masih banyak celah yang harus diperbaiki. Nggak kayak kalau kalah terus dia bilang saya telah memenangkan Premier League 3 kali dan minta respect. saya berhak mendapatkan penghormatan lebih daripada ini. Berapa kali saya memenangkannya? Maksudnya Mourinho out ya. Ya, bukan aku yang bilang. Nah, untuk pertandingan ini nanti kalau Gimana? gue lihat sih semua pengamat menjagokan City. Iya, bisa Bahkan dibilang. pasar taruhan ngepur Chelsea ya, saya Mentok seri sih. agak terhina sih sebenarnya. Kenapa begitu Mas Ben? Anda harus menjelaskannya pada forum khalayak di depan kita. Dipur di dunia judi itu Soto yang nista. nista man. Nggak apa. Jadi kalau seri, orang yang berjudi megang Chelsea itu menang. Waduh, dapat duit. Iya. Menarik sih. Tapi lawannya City, men. Kita tahu lah bagaimana aku suka City itu bagaimana pergerakan bolanya dia, terus bagaimana distribusi gol di tim itu. Iya. Nggak cuman bertumbuh. Memang tim play ya. Nggak cuman di Aguero. Iya betul. Dari statistik itu emang dari Sané, Aguero, bahkan dari tengah pun, lini tengah David Silva, Bernardo Silva, Gundogan pun dia ngegolin juga gitu. Emang distribusi golnya tuh bagus banget. Dan mereka Guardiola sendiri berhasil mengadaptasi tiki taka yang mengedepankan possession, mengedepankan umpan pendek dengan kick and rush yang selalu energik ya. Iya, penuh dengan kekuatan. Iya. Dimana penguasaan bola dari satu pemain itu nggak pernah lama. Kalau di La Liga dulu kan kita bisa lihat Messi, gocek-gocekan indah itu lah. Ya, Iniesta bisa dribbling cantik kalau di Premier League. Di tackle langsung. Iya betul. Di tackle, sakit sekali itu. Nah, prediksi lu gimana nih malam ini? Kalau aku sih City sih, mengingat City tuh nggak pernah kehabisan akal gitu. Dia bisa dari tengah nyerang oke, dari samping oke, ketika di depan gawang tuh di depan gawang bola ternyata bisa pindah gitu. Bagaimana oper-operan di depan gawang tuh itu yang berbahaya banget. Jadi dan melihat karakter Chelsea yang dari samping suka nyerang, mungkin dari Marcos Alonso, itu akan jadi vital banget. Dia harus pandai malam ini, harus benar-benar fokus, harus ngerti kapan harus maju bantu serangan, kapan harus mundur gitu. Karena kalau nggak bisa di overlap oleh Sané dan Sterling ya. Karena begitu dia nggak fokus, terus lengah dikit aja, ya udah dari samping dia bakal dibombardir dan gol sih kayaknya. Melihat betapa finishing dari orang-orang City itu bagus banget gitu. Benar. Dan mereka menurut gue chemistry-nya mulai jadi ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Karena makin lama tim ini yang tahun lalu kurang ada kompetitor, dibiarkan leluasa gitu aja, lari makin matang musim ini. Dan Mahrez pun pembelian baru oke juga sih. Udah berapa gol juga dia bikin gitu. City lagi hemat-hematnya ya musim ini ya. Cuman siapa coba selain Mahrez yang pembelian besar gitu? Nggak ada, cuma Mahrez aja kan. Tapi kalau dari gue optimis sih Chelsea tetap bisa menang. Ya karena kamu suka Chelsea. Iya. Nggak ada alasannya, Gimana? Kita butuh data coy. Karena gini, pertama City itu bisa sebegitu kuatnya karena mereka kontrol lapangan tengah. Kontrol lapangan tengah mereka bagus. Mereka itu sebenarnya sangat cair, sangat fluid. Mereka itu selalu bisa menempatkan 5 orang di lapangan tengah dengan distribusi bola porosnya David Silva, Fernandinho dan Kevin De Bruyne. Jadi ketika menyerang, ketika misalnya anggaplah Sané dan Sterling diturunkan, mereka terlalu di depan, di tengah ini tetap 5 karena mereka memasang 2 wingback. Dan ketika bertahan transisinya cepat karena di tengah tetap ada 5 orang. Sané, Sterling mundur ke belakang dan siap untuk mengcover gitu, untuk ke depan. Nah, dan 3 pemain ini sangat ciamik ya. Dynamic tree dan usianya emang lagi emas-emasnya sih. Nah, betul. Nah, uniknya malam ini De Bruyne nggak ada. Dan Aguero belum dipastikan. De Bruyne nggak ada dan Jorginho balik. Jorginho main malam ini. Berarti emang ada harapan ya. Ya, Jorginho
terbukti passing terbanyak dan paling akurat. Bisa kayak gitu. Ya. Metronom lah sekarang ya, dia bawaannya Sari kan. Gitu. Ya betul. Memang tipikal ya, anak emasnya Sari gitu. Jadi menurut gua pertarungan di lini tengah ini yang mungkin di atas kertas dengan ada De Bruyne mungkin di atas kertas pasti City mutlak menang ya di untuk lapangan tengah. Untuk tengah. Tapi karena De Bruyne nggak ada dan Jorginho ada, diprediksi kan sebelumnya nggak bisa main. Dengan adanya Jorginho dan De Bruyne nggak bisa main, nggak bisa turun, gue rasa Chelsea bisa mengimbangi dan bahkan bisa punya kans lah buat menang. Karena di lini depan Aguero juga nggak bisa main. Ya itu dia. Tapi balik lagi cuy, untuk City itu nggak cuma satu pemain gitu yang dia buat jebol gawang musuh gitu. Betul. Masih ada striker lain ya, meskipun Gabriel Jesus belum bersinar amat musim ini, cuman kita nggak bisa mengesampingkan bakat dia gitu sebagai striker murni. Iya, jangan-jangan dia belum panasnya hari ini nih. Iya, nggak tahu ini. Iya kan? Wah, kurang aja. Gara-gara emang nggak ada kesempatan buat main aja mungkin. Iya. Kalau dari ente gimana? Nebak skornya berapa kira-kira? Gue optimis Chelsea menang, tapi untuk malam ini mungkin 2-2. 2-2. Aku nih berat sih, ya benar beberapa hal untuk City, tapi emang kan aku nggak pengen Liverpool naik ke peringkat 1. Jadi aku tetap membela City. Oh no. 2-1 lah menang City gitu. Oh gitu. Ya Chelsea ya ada kesempatan golin. Ya entah ya, kita kan nggak pernah tahu Morata bagusnya kapan gitu. Yeah. Jadi mungkin siapa tahu malam ini dia tiba-tiba ya kerasukan Alfredo Di Stefano. Tapi ada beberapa catatan sih kalau dari gua. Pertama, kalau bisa Willian jangan tampil dulu deh. Wah itu siapa dia nanti? Masih ada Pedro kan. Iya sih. Dia bisa main juga kok. Masalahnya kalau Chelsea ini kalau misalnya di kanan udah mati, biasanya kan Hazard selalu dijaga ketat. Selalu karena nah, dia kalau di kanan itu mati, udah stuck gitu-gitu aja. Iya, karena kuncinya adalah oper ke Hazard. Gol apa enggak? Kalau gue selebrasi, kalau enggak balik lagi cari bola, oper ke Hazard. Dan striker Chelsea belum ada yang benar-benar kuat. Ya, sepeninggal Diego Costa, Moratanya kayak gitu, dan Giroud dia striker. bahkan di Prancis kemarin semua orang udah nggak kaget kalau dia performanya gitu-gitu aja. Iya, karena memang dia itulah dia seperti jangkar. Dia kerjanya hanya menarik back musuh untuk terlalu tinggi posisinya, garis pertahanannya terlalu di depan. Dia emang terakhir untuk itu berarti kan. Dia emang berkorban. Itu keren sih. Gak gampang jadi striker kayak gitu. Dan kasian sekali. Untuk Chelsea dengan posisi peran Giroud seperti itu, Chelsea belum punya gelandang yang seeksplosif Frank Lampard. Waduh, yang bisa mengeksploitasi kamu harus move on. Mengeksploitasi garis pertahanan yang terlalu maju. Gitu. Aku sarankan kamu membeli Andre Herrera. Saya masih optimis terhadap Ross Barkley. Oke. Mari kita bisa buktikan. memenuhi ekspektasi si pemain murah itu ya. Ya, memenuhi ekspektasi the pensioners. Oke, mari kita buktikan nanti malam. Ini emang benar-benar match yang ditunggu-tunggu sih. Kalau Chelsea menang, yang seneng banyak karena akhirnya City berhenti, terutama fans Liverpool. Betul. Tapi kalau City menang pun ya udahlah, dia udah biasa menang gitu. Jadi bukan hal yang kaget sih. Kayak udahlah, terlalu di atas angin. Emang dia bagus. Nggak ada kata lain, kayak emang Tocatnya di mana, coba kiper bagus. Betul. Backnya juga oke, terus gelandangnya jangan ditanya. Dan yang perlu dicermati, Guardiola itu nampaknya nggak pernah salah taktik kan. 2016 musim pertama dia bisa dibilang gagal. Iya, tapi dengan pembelanjaan yang dia buat, pemain-pemain muda yang dia beli, kan dia dulu backnya itu tua-tua, Otamendi, Zabaleta, Kolarov, ya. Terus di tengah Yaya Toure terlalu jadi tumpuan. Setelah semua lebih ada peremajaan, diganti dengan nama-nama baru yang termasuk Lord Danilo. Yes. Dan Lord Mendy. Terbukti musim lalu nggak ada kalahnya gitu. Musim ini pun makin gila gitu. Jadi ya kalau dia menang pun itu hal yang biasa. Kalau kalah ya selamat, senang pada tim yang lain, terutama fans Liverpool gitu. Oke, mungkin jangan lupa malam ini ya jam disaksikan disaksikan tengah malam
jam 00.30. 0.30. Bagi yang nggak punya kuota, kami sarankan Anda, ya kalau nggak bisa nonton, baca buku ini deh. Iya. Jadi Fans MU lebih baik baca buku ini, mengisi waktu ya. oh, jadi ya oke lah, ini perlu dipelajari juga soalnya. Apakah betul kita semua nih dibohongi oleh elit? Global. Elit global. Illuminati. Iya, Freemason, iya, Freemasonasi, iya. Kita nggak tahu kan ya, daripada dibully terus, pengen nggak bagus, terus ya cuma nyari sponsor, bukan, mending kalian baca buku ini. Dan kalian meneliti Oh, bumi ini bentuknya apa. tapi BTW, ya ini emang cocok sih buat fans MU dan fans-fans lain yang nggak punya kuota. Tapi ya oke lah, acara nobar banyak di tempat kalian pasti. Oke, mungkin itu sampai di situ sampai dulu. di sini dulu dari kami. Sampai selamat menonton. Ya, sampai jumpa di Jambore selanjutnya. Jambore, jam ngobrol Sore-sore. Iya, sampai jumpa. Muah.